nyebarin videoku ngomong sama Putri. Gara-gara video ini kesebar, orang-orang jadi nggak ngedukung papaku lagi. Yes! Nona Feli, Papa! saya boleh izin ke toilet sebentar, Nona Feli? Yes! Udah cepetan! Aku sebentar lagi udah selesai dengan makanku. Jadi aku nggak mau nunggu kamu lama-lama. Siap, Nona Feli. Yes. Itu anak Pak Yudi kan? Iya lo itu dia. Dia itu lagi viral itu kan? Iya, yang nggak boleh anak Pak Raja itu kan? Yes. Orang-orang kok ngomongin aku sih? Emang videoku spiral itu ya? Yes, malu banget rasanya. Kok dia kayak nggak punya malu gitu ya? Bisa-bisanya loh dia masih makan di tempat kayak gini. Bener, kalau aku jadi dia ya, mending aku diem di rumah aja. Ya ampun. Bisa diam gak sih? Emangnya kenapa kalau aku mau makan di luar? Hah? Papaku itu sultan. Aku itu punya banyak uang. Jadi aku bebas mau makan dan di mana aja. Iya, sombong banget ya kamu, Dek. Sadar diri dong, muka kamu tuh lagi viral banget tau gak sih di internet. Kok gak jaga sikap gitu sih kamu? Iya, lagian papamu itu bisa jadi sultan ya gara-gara kita bayar pajak. Gaji papamu itu ya dari pajak yang kita bayar. Jadi kamu gak usah sok belagu gitu ya, Dek. Emang berapa sih pajak yang kalian bayar, ha? Ratusan juta? Enggak kan? Jadi kalian yang gak usah sok belagu. Ternyata bener ya sifatnya dia tuh sok banget. Dek, kita tuh gak bakal milih papamu ya di pemilihan pejabat nanti. Jadi jangan kaget ya, Dek, kalau nanti kamu tiba-tiba jatuh miskin. Bener, gak mau banget aku milih pejabat yang anaknya itu sifatnya kayak kamu. Udah pasti sih orang tuanya sifatnya sama kayak anaknya. Terus terang, lihat aja ya. Walaupun kalian gak ngedukung papaku pasti bakal menang di pemilihan pejabat kali ini. Suara kalian itu gak ada apa-apanya buat papaku. Lihat aja ya, aku bakal laporin ini ke papaku supaya kalian dipenjara nanti. Yes, nyebelin banget deh. Yes. Masuk penjara, gila banget ya omongannya dia. Sumpah deh, kok bisa ya ada orang yang sesongong dan sesombong dia di dunia ini? Ya ampun, kesel banget deh ngeliat videonya dia yang ngebully anaknya Pak Raja. Iya, fix sih, pasti papanya bakal kalah di pemilihan pejabat kali ini. Orang-orang pasti bakal dukung Pak Raja sih. Ya ampun, takut banget ya milih pejabat yang anaknya sifatnya kayak gitu. Pasti orang tuanya juga sama sih sifatnya. Ya ampun, merinding deh. Iya, Nona Feli? Nona Feli mana ya? Kok Nona Feli nggak ada di sini? Permisi Mbak, tadi anak yang makan di sini di mana ya? Oh, anak Pak Yudi itu udah pergi tuh dia. Oh ya, kasih tahu ya Pak, karena itu tolong jangan sok jadi orang. Papanya pasti bakal kalah sebentar lagi. Jadi nggak usah belagu ya jadi orang. Tolong kasih tahu dia ya Pak. Aduh gawat, pasti Nona Feli lagi tantrum banget nih sekarang. Hancur! Hancur! Ini semua hancur gara-gara ulah anakku sendiri. Semua rencana yang kurencanain buat ngalahin Raja Semesta itu akhirnya gagal. Cuman gara-gara ulahnya Feli. Feli! Kenapa dia buat masalah terus sih? Yudi, terus apa rencanamu sekarang? Apa yang kamu bakal lakuin sekarang? Semua jadi hancur gara-gara Feli, Bu. Aku kesel banget sama dia. Lihat aja ya dia nanti pulang. Aku bakal marahin dia habis-habisan. Dia harus dikasih pelajaran sekali-sekali supaya dia sadar sama kesalahannya dia. Mama! Tadi apa? Ada yang ngejek-ngejek aku di restoran. Papa harus laporin dia ke polisi, Pak, supaya mereka masuk penjara. Papa kok diam aja sih, Pak? Papa harus buat mereka, Pak. Masih bisa kamu nyuruh-nyuruh Papa, ha? Masih bisa kamu teriak-teriak di sini, ha? Papa? Papa
sekarang hampir kalah gara-gara ulah dari kamu. Kenapa kamu selalu bikin masalah di sini, ha? Papa udah ngerencanain ini matang-matang dari dulu dan semua jadi hancur gara-gara ulah dari kamu. Kenapa sih gak bisa yang benar aja jadi anak? Kenapa kamu selalu bikin masalah di rumah ini? Papa nyesel sekali punya anak kayak kamu. Anak ini emang selalu bikin masalah. Kenapa sih? Kamu selalu bikin ulah dan masalah setiap hari. Pantesan ya, mamamu tuh gak mau ngerawat kamu lagi karena kamu selalu bikin masalah di dalam keluarga. Papa udah benar-benar capek sekali sama kamu, Feli. Kamu benar-benar anak setan. Papa nyesel sekali punya anak kayak kamu. Papa nyuruh aku kan untuk membuat Putri Sultan Abal-Abal itu ngerasa malu dan hancur. Tapi kenapa malah Papa yang marahin aku sekarang? Kemana lagi anak itu? Aku gak bisa diam aja sekarang. Aku harus bergerak. Karena suaraku udah benar-benar hampir dikalahin sama Raja. Aku gak boleh sampai kalah. Raja gak boleh menang kali ini. Bodyguard! Siap, Tuan. Lakukan saat waktunya sudah pas. Mengerti? Mengerti, Tuan. Apa yang kamu bicarain itu, Yudi? Udah, Ibu diam aja. Ibu lihat aja nanti hasilnya. Yes. Bisa-bisanya aku dimarah sama Papa kayak gitu. Yes, ini semua gara-gara Putri Sultan Abal-Abal itu. Aku harus bisa ngebuat dia jatuh dan hancur. Aku udah kesel banget sama orang itu. Bisa-bisanya ya, dia ikut-ikutan pengen jadi orang penting kayak aku. Apa-apaan sih dia? Dia udah ngambil cowok cooking, terus ngikut-ngikutin aku jadi sultan lagi. Yes, dan sekarang dia pengen papanya jadi pejabat tertinggi juga. Sulan banget sih emang orangnya itu. Setelah ini, aku harus pamerin kesultananku lebih daripada dia, supaya dia merasa malu dan hancur. Lihat ya Putri, kamu bakal malu banget setelah ini. Yes. Mah, hari ini jadi mau kontrol ke rumah sakit? Jadi Pak, hari ini Mama udah janjian kok sama dokternya buat kontrol hari ini. Tapi Mah, kayaknya Papa nggak bisa nganterin Mama hari ini. Mama nggak apa-apa kan, Mah? Gak apa-apa kok Pak, kan ada asisten yang nganterin Mama. Emangnya Papa mau kemana Pak? Ada beberapa hal yang harus Papa urus tentang pemilihan pejabat nanti, Mah. Papa, Mama. Nak, akhirnya kamu datang juga, Nak. Oh ya, Nak. Kamu gak apa-apa, Nak? Setelah dibully sama Feli kemarin, Nak. Gak apa-apa, Ma. Putri baik-baik aja kok. Udah biasa Feli kayak gitu di sekolah. Jadi Putri udah biasa, Ma. Tunggu ya, Nak. Sebentar lagi, Papa pasti bakal ngalahin papanya Feli. Dan Feli pasti gak bakal berani buat ganggu kamu lagi. Iya, Pa. Oh ya, Pa. Gimana perkembangan hasil survei sementaranya? Di situ Papa udah menang atau belum? Untuk hari ini Papa belum tahu hasilnya, Nak. Kita coba lihat di berita kali ya? Boleh Pak, supaya kita bisa lihat bareng-bareng. Semoga keadaannya udah berbalik ya Pak. Iya, Mah. Kita coba lihat hasilnya ya, Mah. Selamat pagi pemirsa, bersama saya Indah Carolina dalam Berita Pagi Rich News. Oh, pas banget beritanya baru mulai. Semoga hasilnya baik ya Pak. Hari ini, saya sudah mendapatkan informasi tentang hasil survei sementara dari pemilihan pejabat tertinggi Kota Jakawarna. Kira-kira siapakah yang akan unggul dalam survei sementara hari ini? Apakah masih Pak Yudi Baskoro Naraka?
Atau keadaan sudah berbalik menjadi Pak Raja Semesta? Ya ampun. Berikut adalah hasil survei sementara dari pemilihan pejabat tertinggi Kota Jakawarna. Baik pemirsa, ternyata hasilnya sudah berbanding terbalik dengan hasil survei sementara yang kemarin. Dan sekarang yang unggul pada hasil survei sementara hari ini adalah Pak Raja Semesta. Sekian informasi mengenai pemilihan pejabat tertinggi Kota Jakawarna. Akhirnya ya Pak, perjuangan Papa terbayar sekarang Pak. Papa lega banget liatnya. Akhirnya Papa bisa lebih unggul daripada Yudi. Selamat ya Pak, Mama senang banget liatnya Pak. Iya, sekarang Papa bakal jadi pejabat tertinggi loh, Pak. Belum, Nak. Perjuangan kita belum selesai sampai di sini. Kita nggak boleh senang dulu sekarang. Kita nggak tahu nanti ke depannya itu ada apa lagi. Pokoknya kita harus tetap semangat dan kita nggak boleh menyerah. Makasih ya, Mah. Makasih ya, Nak. Karena udah selalu ngedukung Papa sampai di sini. Papa seneng banget punya istri dan anak seperti kalian. Makasih ya. Bu Isabel? Iya, asisten. Pesawat pribadinya sudah siap untuk menuju rumah sakit Dubai, Bu Isabel. Bu Isabel jadi kontrol hari ini kan, Bu Isabel? Jadi dong, asisten. Pak, Putri, Mama berangkat kontrol dulu ya. Iya, Mah. Hati-hati di perjalanan ya, Mah. Gak sabar banget deh, sebentar lagi Putri bakal punya adik. Sehat-sehat terus ya, Dek. Yaudah, Mama berangkat ya. Yuk, asisten. Udah berapa bulan ya umurnya adik sekarang? 1 bulan ya, Pak? Iya, Nak. Gak nyangka banget ya, di umur segini kamu sekarang punya adik. Oh ya, Nak. Papa ada urusan juga sekarang. Papa pergi dulu ya, Nak. Iya, Pak. Hati-hati ya, Pak. Iya, Nak. Liburan kayak gini Naya ngapain ya? Mama pergi, Papa juga pergi. Masa aku sendirian ya di rumah? Tapi King kok dari kemarin gak ada kabarnya ya? King kemana sih? Silakan duduk ya Bu Isabel. Sebentar lagi Bu Isabel akan dipanggil. Segala keluhan tentang kehamilan Bu Isabel nanti langsung disampaikan ke dokternya ya Bu Isabel. Pasti asisten. Isabel Fortuna. Bu Isabel, silakan masuk Bu Isabel. Iya asisten. Silakan duduk Bu Isabel. Selamat pagi dok. Selamat pagi Bu Isabel. Oh, dokternya kok beda ya? Dokter yang sering nanganin saya di mana ya, Dok? Oh, jadi dokter itu sedang sakit sekarang. Makanya saya menghadirkan dokter tersebut untuk memeriksa Bu Isabel hari ini. Oh alah, ternyata dokter bisa sakit juga ya. Saya kira dokter itu nggak bisa sakit loh. Ya bisa lah Bu Isabel, masa nggak bisa sih? Oh ya Bu Isabel, dari riwayat medis yang saya lihat, ternyata usia kandungannya Bu Isabel ini masih sangat muda sekali ya. Baru berumur 1 bulan ya? Iya dok. Dan ternyata umur Bu Isabel ini sudah 40-an ya? Cukup tua ya Bu? Iya dok. Kenapa ya dok? Tidak apa-apa sih Bu Isabel. Cuman di umur Bu Isabel yang sudah segini, ini kandungannya cukup rentan ya Bu Isabel. Rentan bagaimana ya dok? Tidak apa-apa sih Bu Isabel. Oh ya Bu Isabel ada keluhan terkait kehamilannya selama ini? Tidak ada sih dok. Tidak ada keluhan yang begitu mengganggu saya dok. Mual-mual juga udah hilang kok dok. Baik Bu Isabel. Kalau begitu saya izin memeriksa Bu Isabel ya. Silakan rebahan di kasur Bu Isabel. Baik dok.
Bagaimana ya dok keadaan saya dok? Baik Bu Isabel, setelah saya periksa tadi, dengan usia kandungan Bu Isabel yang masih sangat muda sekali dan usia ibu yang sudah menyentuh angka 40-an, di sini ada risiko tinggi terhadap gangguan kehamilan Bu Isabel. Gangguan kehamilan? Terus saya harus apa ya dok? Untuk itu, saya sarankan Ibu Isabel mengonsumsi obat pendukung untuk memperkuat rahim dan menstabilkan kondisi janin. Wah, begitu ya dok. Jadi ini saya harus minum obat apa ya dok? Jadi sekarang, saya akan memberikan Ibu obat hormon penguat, yang dimana obat ini bagus untuk memperkuat janin agar tidak gampang lepas dan menstabilkan kondisi Ibu. Tapi ingat ya Bu, obat ini harus diminum secara teratur. Begitu ya. Tapi dokter yang waktu ini bilang saya nggak apa-apa kok hamil di umur segini dan katanya nggak bakal ada risiko kehamilan. Tapi kok sekarang bisa beda ya dok? Ya, kondisi pasien memang bisa berbeda-beda setiap kali kontrol, Bu. Mungkin saat itu kondisi Ibu berbeda dengan sekarang. Makanya saat ini saya sarankan Ibu mengonsumsi obat hormon penguat agar kondisi janin Ibu bisa stabil ke depannya. Baiklah kalau begitu dok. Obatnya mana ya dok? Sus, ini ya dok. Ini ya Bu Isabel, obat hormon penguat yang Ibu harus konsumsi hari ini. Diminum ya Bu Isabel. Terima kasih ya dok. Kalau begitu saya boleh pergi kan sekarang dok? Boleh kok Bu. Sus, antarkan Bu Isabel ya. Baik dok. Mari Bu Isabel. Sudah ya. Bu Isabel sudah menerima obatnya. Pokoknya kamu harus pastiin kalau bayi yang dikandung sama Isabel harus gugur secepatnya. Saya yakin pasti gugur bayi itu, Pak. Karena itu adalah obat penggugur yang paling ampuh. Cuma dengan satu tablet, ibu itu pasti bakal langsung keguguran bayinya. Bagus. Bagus. Emang gak salah ya? Saya bayar kamu mahal-mahal. Pintar juga ya kamu. Saya sudah berpengalaman di bidang ini, Pak. Jadi Bapak tidak usah khawatir kalau rencana Bapak akan gagal. Tapi pasti bakal gugur kan bayinya itu? Gak mungkin gagal kan? Pasti, Pak. Apalagi usia kandungannya masih sangat muda dan usia Ibu Isabel yang sudah sangat tua. Jadi kalau Bu Isabel meminum itu, sudah pasti bayinya akan gugur, Pak. Oke. Sisa pembayarannya bakal aku transfer secepatnya. Terima kasih ya atas kerja keras kamu hari ini. Saya yang berterima kasih Pak Yudi. Oh iya, untuk dokter aslinya di mana ya Pak Yudi? Dia sudah aman. Dia sudah dibuat pingsan oleh bodyguard saya. Kamu gak usah khawatir. Baik Pak Yudi. Kalau begitu, saya bisa pergi dengan tenang sekarang. Saya harus pergi secepatnya agar saya tidak terlacak oleh orang-orang. Iya. Kamu bisa pergi sekarang. Raja, ini adalah pembalasanku karena kamu udah hampir ngalahin aku di survei sementara hari ini. Kamu harus mundur ya Raja. Kalau kamu nggak mau mundur, akan ada banyak orang yang terluka gara-gara kamu nggak mau mundur. King kok nggak jawab-jawab telepon ya? King kemana sih? Dari waktu ini loh dia nggak ada kabar terus. Aku jadi khawatir dia sama King. Apa jangan-jangan dia udah nggak sayang lagi ya sama aku? Non Putri, ini vitamin yang harus Non Putri minum hari ini. Non Putri kenapa Non? Kok kayak banyak pikiran gitu Non? Enggak mbak, ini dari kemarin saya ngechat sama nelfon King, tapi nggak dibalas sama King. Kira-kira Kingnya kenapa ya mbak?
Pasti itu Tuan King udah bosen tau gak sih sama Non Putri? Bosen? Sama saya? Kok gitu Mbak? Mbak lihat-lihat ya Non, kayaknya Non Putri ini kurang agresif deh sama Tuan King. Non Putri ini pasti diem-diem aja kan kalau sama Tuan King. Pasti Tuan Kingnya bosen lah kalau Non Putri diem-diem aja Non. Saya nggak diem-diem aja ya Mbak. Saya juga sering kok ngechat King duluan Mbak. Ya semua cewek bisa kali Non ngechat Tuan King duluan. Non Putri itu harus melakukan sesuatu yang berbeda dari cewek-cewek yang lain biar Tuan King tuh seneng sama Non Putri. Apa itu contohnya Mbak? Non Putri harus cium Tuan King. Mbak! Kenapa Non? Mbak jangan aneh-aneh ya Mbak. Putri lo masih kecil Mbak, masa udah cium-cium sih Mbak? Ih, Non Putri lo udah SMA, nggak apa-apa kali Non. Mbak saya bakal laporin ke Mama ya karena udah nyuruh saya yang aneh-aneh Mbak. Jangan Non. Makanya Mbak, yang bener dong ngasih saya saran. Ya kali saya harus nyium King. Maaf Non. Emang salah saya minta saran sama Mbak. Masa saya disuruh nyium King sih? Udah Mbak, mending pergi aja dari sini ya Mbak. Putri lagi pengen sendiri. Iya Non. Baik, siap. Non Putri, Nyonya katanya sudah di bawah. Non Putri mau cari Nyonya. Mama udah datang. Saya bakal laporin Mbak ya ke Mama karena Mbak udah nyuruh saya yang aneh-aneh. Ih. Non jangan kayak gitu Non, maafin Non Putri. Asisten, tolong chef pribadinya suruh siapin makan malam sekarang ya asisten, supaya saya bisa minum obatnya sekarang. Siap Bu Isabel. Aku harus minum obat ini secepatnya supaya anakku bisa tetap sehat dan kuat. Kira-kira anakku nanti bakal cewek atau cowok ya? Gak sabar banget deh buat tahu hasilnya. Mama! Nak, kok lari-larian sih Nak? Kamu kan gak boleh lari-larian Nak. Maaf Mah, ini Mah mbaknya Mah. Kenapa mbaknya Putri? Gak apa-apa kok Nyonya. Non, maaf Non, tolong ya Non, jangan kasih tau Nyonya Non. Jadi ya Mah, tadi Mbak katanya pengen gaji tambahan hari ini Mah. Gaji tambahan? Bener Mbak? Iya Nyonya. Ya udah Mbak, nanti saya bakal transferin 10 miliar untuk gaji tambahannya Mbak. 10 miliar? Iya Mbak, yang lain kalau minta gaji tambahan selalu saya kasih 10 miliar Mbak. Ya ampun, makasih ya Mbak udah mau bantu saya buat ngurangin uang saya Mbak. Iya Nyonya, Non Putri sih, saya jadi dapat gaji tambahan kan Non. Makanya Mbak jangan ngomong aneh-aneh ke saya. Mah, tadi gimana dede bayinya Mah? Sehat kok Nak, Mama cuma harus minum obat yang dikasih sama dokternya Nak. Syukurlah Mah. Tapi Mah, Mama udah ada kepikiran nama untuk dede bayinya? Belum Nak, Mama masih belum tahu jenis kelaminnya cewek atau cowok. Jadi Mama belum bisa kasih tahu namanya Nak. Ya juga sih ya Mah. Ini Papa datang Mah. Halo Nak, halo Mah. Pas banget loh, Papa juga baru datang. Mama ini baru juga loh datangnya, Pak. Tadi gimana di rumah sakit, Mah? Semuanya aman kan? Aman, Pak. Mama cuma perlu minum obat aja, Pak. Tadi Papa ngapain, Pak? Tadi Papa ada urusan sedikit tentang apanya nanti, Nak. Jadi Papa harus nyusun program, yang dimana program itu harus dilaksanakan kalau Papa kepilih jadi pejabat nanti. Wih, keren banget ya Papa. Dari pengusaha bisa jadi pejabat tertinggi loh. Belum Nak, masih panjang itu waktunya Nak. Selamat malam, makanannya sudah siap. Mau saya sajikan sekarang Tuan, Nyonya? Boleh Chef. Pak, Nak, kita makan malam bareng ya. Boleh Mah. Kebetulan Papa emang lapar banget sih Mah. Yaudah Chef, tolong sajiin sekarang ya Chef. Baik Nyonya. Ya
ampun, enak banget ya makan malam hari ini. Tadi mama paling suka sama pizza caviar truffle-nya, itu enak banget. Oh, kalau papa sih paling suka tadi sama Wagyu A5 melted steak dan foie gras diamond toast. Kalau Putri tadi yang fried rice with caviar royal delight itu sih, itu enak banget. Tapi sekarang Putri pengen dessert. Minta lagi aja nak sama chefnya. Chef, ya non Putri, bisa tolong buatin saya golden dragon fruit smoothie nggak? Sama es krim unicorn pakai emas 24 karat, chef. Bisa non Putri? Ditunggu ya non. Gak sabar makan dessert. Oh iya, mama juga harus minum obat sekarang. Ya ampun. Itu obat apa kata dokternya mah? Obat hormon penguat, Pak, supaya kandungannya nggak gampang lepas, sama kondisi mama terus stabil, Pak. Oh, kalau hamil emang harus minum obat kayak gitu ya, Mah? Iya, nak. Karena mama umurnya sekarang udah 40-an, sama kondisi kandungan mama ini usianya masih sangat muda sekali. Makanya mama harus minum hormon penguat ini, nak. Yaudah, Mah, diminum dulu obatnya, biar sehat dede bayinya, Mah. Iya, Pak. Ini mama mau minum obatnya sekarang. Ma? Kenapa, Ma? Ma? Mama nggak apa-apa, Ma? Ini kok tiba-tiba perut Mama sakit banget ya, Pak? Sakit banget loh, Pak. Sakit banget loh, Pak. Darah. Pak, ada darah, Pak. Bodyguard! Bodyguard! Sakit banget loh. Aduh, sakit banget loh, Pak. Pak, sakit banget, Pak. Iya, Tuhan. Cepat bawa istri saya ke rumah sakit. Baik, Tuhan. Sakit banget. Mama. Mama gak bakal kenapa-napa kan, Pak? Mama kok bisa berdarah kayak tadi sih, Pak? Papa juga gak tahu, nak. Kita doakan saja yang terbaik untuk Mama, nak. Keluarga Isabel Fortuna. Saya, Dok. Dok, gimana keadaan Mama saya, Dok? Untuk Ibu Isabel Fortuna, sekarang kondisinya stabil kok. Tapi apa, Dok? Untuk bayi yang dikandung oleh Ibu Isabel Fortuna, tidak bisa kami selamatkan. Adekku! Mana istri saya, Dok? Mana istri saya, Dok? Mama! Tunggu sebentar. Mama! Mama! Pak, nak, tadi Mama kenapa ya? Kok sakit banget ya perutnya Mama? Mama gak apa-apa kok, Ma. Syukurlah, Pak. Dede bayinya gak kenapa-napa kan, Pak? Mama takut banget dede bayinya kenapa-napa tadi. Pak, kok Papa diam aja, Pak? Dede bayinya gak kenapa-napa kan, Pak? Maaf, Pak. Kata dokternya, dede bayinya gak bisa diselamatin, Pak. Apa? Nggak mungkin. Tadi lo di Dubai dokternya bilang anakku nggak kenapa-napa, Pak. Kok bisa tiba-tiba meninggal? Nggak mungkin.
mungkin, Pak. Nggak mungkin, Pak. Malah belum sempat ngasih nama untuk anakku, Pak. Masa sekarang anakku udah nggak ada? Nggak mungkin, Pak. Nggak mungkin. Ya, Ma. Papa juga kaget banget dengernya, Ma. Dok, ini kenapa bisa jadi kayak gini, Dok? Tadi di Dubai dokternya bilang gak apa-apa, Dok. Saya katanya cuma perlu minum obat penguat, Dok. Kenapa bisa jadi kayak gini, Dok? Obat penguat. Coba saya lihat obatnya. Papa bawa obatnya kan, Pak? Ini, Dok. Sus, Iya, Dok. coba kamu cari tahu ini obat apa. Siap, Dok. Ada apa ya, Dok? Dari riwayat medis yang saya baca tentang Bu Isabel, sepertinya Bu Isabel tidak harus meminum obat hormon penguat. Maka dari itu, saya harus mencari tahu dulu obat apa yang diberikan untuk Ibu Isabel agar saya bisa memberikan jawaban yang pasti. Kenapa Ibu Isabel bisa keguguran sekarang? Dok, Apa? Ibu Isabel? Siapa yang memberikan obat ini kepada Ibu Isabel? itu dokter saya yang di Dubai, Dok. Kenapa ya, Dok? Bu Isabel, itu bukan obat hormon penguat, tapi itu adalah obat penggugur bayi. Saya bisa pastikan 100% karena obat tersebut kandungan yang dikandung oleh Ibu Isabel jadi gugur. Itu adalah obat yang sangat keras sekali. Tidak sembarangan orang bisa menerima obat itu. Kok bisa dokter itu memberikan aku obat itu? Kok bisa, ya ampun? Ya ampun! Mama tadi diperiksa sama dokter biasanya itu kan? Aku bakal tuntut dokter itu sekarang. Pak, bukan dokter yang biasanya yang meriksain aku tadi, Pak. Tadi ada dokter pengganti. Karena dokter yang biasa yang ngerawat aku itu lagi sakit katanya, Pak. Apa? Siapa sih nelfon di saat kayak gini? Halo? Halo Raja. Udah. Ada apa kamu nelfon aku, ha? Aku cuma mau bilang, turut berduka cita ya atas meninggalnya bayimu. Kasihan sekali loh kamu. Sedih sekali loh aku dengarnya Raja. Aku kan belum ngasih tahu apa-apa tentang bayiku yang meninggal. Kok kamu bisa tak? Jangan-jangan dokternya itu kiriman kamu, Yudi. Kok kamu nuduh aku kayak gitu, Raja? Nggak boleh lo ngomong jahat kayak gitu. Apalagi bayimu baru aja meninggal loh. Kamu nggak boleh susun, Raja. Yudi, kenapa kamu ngelakuin ini? Kamu jahat sekali, Yudi. Ya ampun, Raja. Jahat dari mananya sih aku ini? Udahlah, Raja. Mending kamu mundur aja ya. Dari pemilihan pejabat tertinggi kota Jakawarna. Temenin dulu istri kamu. Istri kamu lagi berduka banget loh. Kalau kamu maksain buat ikut pemilihan ini, nanti keluarga kamu makin kenapa-napa. Kamu gak takut, Raja? Anakmu Putri bakal kenapa-napa nanti. Putri? Iya, Raja. Jadi lebih baik kamu mundur aja ya, Raja. Supaya keluarga kamu itu nggak kenapa-napa. Ya ampun, kasihan sekali ya bayi kamu. Padahal umurnya baru 1 bulan. Udah meninggal loh sekarang. Ya udah, Raja. Lebih baik kamu mundur ya. Daripada keluarga kamu nanti makin kenapa-napa.
Papa kenapa, Pak? Kenapa papanya Feli, Pak? Papanya Feli yang ngelakuin itu ke Mama? Iya. Ternyata ini semua ulah papanya Feli. Yudi, bisa-bisanya dia ngebunuh anakku. Yudi, anakku, anakku. Kok Papa Feli bisa setega itu sih, Pak? Papa yang sabar ya, Pak. Maafin Papa ya, Pak. Maafin Papa, Pak. Ini semua gara-gara keserakahan Papa. Mama jadi kena kejahatan Yudi sekarang. Maafin Papa ya, Pak. Maafin Papa, Pak. Anakku. Harusnya Papa nggak usah ikut pemilihan pejabat ini. Kalau Papa nggak ikut, pasti bayinya masih aman sekarang. Maafin Papa ya, Pak. Maafin Papa ya, Pak. Kasihan sekali loh Raja. Pasti dia masih nangis-nangis sekarang sama istrinya. Siapa suruh masa ikut pemilihan pejabat tertinggi? Jadi kena kan istrinya? Hei Yudi, apa rencana kamu? Kamu udah dikalahin loh sama Raja. Tenang aja ya, Bu. Sebentar lagi, Raja pasti bakal mundur dari pemilihan pejabat tertinggi kota Jakawarna. Mundur? Dari mana kamu tahu dia bakal mundur, Yudi? Apa yang bakal kamu lakuin supaya Raja mau mundur dari pemilihan pejabat kali ini? Aku udah menggugurkan bayi yang dikandung oleh Isabel. Dari situ Raja harusnya udah sadar sih, Bu. Kalau dia maksa ikut pemilihan pejabat ini lagi, akan ada resiko yang lebih besar yang akan menanti dia. Bagus, Yudi. Bagus sekali. Ternyata kamu memang pintar ya. Kalau Raja mundur dari pemilihan pejabat kali ini, otomatis rakyat cuma bisa milik kamu. Dan kamu bakal jadi pejabat tertinggi lagi di kota Jakawarna ini. Iyalah, Bu. Kita harus terus mikirin cara buat menang. Walaupun itu harus dengan cara yang licik. Bodyguard, benar dia orang yang pernah dekat sama Yudi? Ya Tuan Muda, dari informasi yang saya dapatkan, dia memang pernah dekat dengan Pak Yudi. Benar, Ibu pernah dekat sama Yudi? Bu, setelah itu yang muka aku. Ya, aku pernah dekat sama Yudi. Kenapa? Berarti Ibu tahu kan, kejahatan-kejahatan yang pernah dilakukan oleh Yudi di kantornya. Kejahatannya sih nggak banyak ya yang ku tahu. Tapi kalau disuruh ngomong sih ada aja ya kejahatan yang dia pernah lakuin. Kenapa? Bodyguard, siap Tuan Muda. Ini dia Tuan Muda. Ibu lihat kan uang yang banyak itu? Iya saya lihat. Banyak banget ya. Ibu mau uang itu? Mau dong. Saya seneng banget sama uang. Adek ngapain ngasih saya uang? Adek mau ditemenin? Atau adek perlu teman curhat? Bukan. Saya mau Ibu membongkar semua kejahatannya Yudi. Gimana, Bu? Ibu terima atau tidak tawaran saya? Bongkar semua kejahatannya Yudi? Gimana caranya? Ibu akan diundang ke salah satu portal berita paling terkenal di kota ini. Dan Ibu bakal diwawancara di sana. Dan saat itulah, Bu, Ibu harus membongkar seluruh kejahatannya Yudi.
saya akan berikan seluruh uang ini. Bagaimana? Cuma bongkar kejahatan doang kan? Gak ada yang lain? Gak ada, cuma itu aja. Gimana Bu? Oke. Aku setuju. Bagus. Saya akan berikan uangnya setelah Ibu selesai diwawancara. Nanti akan ada reporter yang menghubungi Ibu. Saya permisi. Dek! Adi ngapain sih ngelakuin ini? Sebenci itu Ade sama Yudi? Enggak, saya benci sama anaknya. Karena dia udah ngeganggu pacar saya. Anaknya Yudi? Ganggu pacarnya? Berarti orang itu pacarnya anaknya Pak Raja itu? Keren juga ya dia. Feli, bisa-bisanya kamu ngebully Putri tadi. Kalau Putri ngasih aku ngeluarin Feli dari sekolah, udah aku keluarin dia dari lama. Jadi aku harus pakai cara ini untuk ngebuat Feli nggak bisa seenaknya di sekolah. Maaf ya Putri, aku nggak bisa ngubungin kamu dari waktu ini. Pasti kamu khawatir sama aku. 100 juta, 200 juta. Videonya udah selesai ya? Gimana cerita hari ini guys? Seru nggak? Kalau seru tolong bantu buat like, comment, dan subscribe ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye guys!